jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, baik yang di rumah, baik yang di tempat bekerja maupun yang dalam perjalanan, selamat bergabung kembali bersama dengan kami di ibadah online GKRI Philadelphia Bekasi. Kita tetap di situasi yang tidak menentu dan selalu berubah-ubah, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang tetap sama dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang selalu menyertai umatnya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, saat ini kepala kami tertunduk kepadamu Tuhan Yesus, tapi hati kami terangkat kepadamu ya Bapa. Izinkan kami untuk menghampirimu di tatamu yang kudus ya Tuhan, membawa hati kami yang limpah dengan syukur karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk bernyanyi, kami siap untuk bersorak bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat datang sebaiknya dengan ucapan syukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Yang bersorak-sorai, yang bersorak-sorai, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Yang bersorak-sorai, yang bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Dengan bersorak-sorai, dengan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kuasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia Bapa kita yang setia, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu ada bagi kita dimanapun kita dan apapun yang kita kerjakan. Apapun keadaan kita saat itu, Tuhan selalu ada bagi kita. Saat ini kerinduan kami ya Tuhan adalah meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu. Sebab kami percaya dan kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Haleluya. Izinkan kami Tuhan Yesus untuk belajar menjadi seperti-Mu, sempurna seperti-Mu ya Tuhan.
kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk semua kasih dan berkat-Mu atas kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu di luar dari pemahaman kami sebagai manusia yang terbatas. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong sucikan kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Kami melakukannya di dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membacakannya di ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah sanggup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Ayub adalah orang yang dikenal jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhkan kejahatan. Dia adalah orang yang terkaya pada zaman. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 3 dikatakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Namun dalam perjalanan hidupnya, Ayub mengalami situasi yang berbanding terbalik. Ia menjadi orang yang kehilangan semua anak-anaknya, menjadi miskin, sakit, kehilangan sahabat, bahkan istrinya yang seharusnya menjadi teman di kala suka dan duka, kini menjauhkan diri dari hidupnya. Ayub mengalami penderitaan yang sangat memprihatinkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sekalipun Ayub kehilangan semua yang ia cintai, semua yang menjadi milik kepunyaannya, tapi satu hal yang luar biasa, Ayub tidak kehilangan iman dan percayanya kepada Tuhan. Kasih dan imannya semakin teguh. Di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, di situ dikatakan seperti ini. Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikut jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sungguh satu ungkapan yang sangat luar biasa. Di dalam penderitaan yang dia alami, dia tetap menyadari bahwa semua yang ada tidak akan dapat menggantikan iman dan percayanya kepada Tuhan. Semua pengalaman hidup yang Ayub alami membuat Ayub sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ayub sadar bahwa hidupnya tidak bergantung pada apa yang dia miliki, tetapi hidupnya bergantung pada Allah yang hidup dan berkuasa. Ayub sadar bahwa hidupnya tidak bergantung pada apa yang dia miliki, tetapi pada Allah yang hidup dan yang berkuasa. Allah yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ayub tunduk pada semua rencana dan kehendak Allah atas hidupnya. Dan dia percaya Allah tidak pernah gagal mengasihinya. Kisah kehidupan Ayub membawa kita untuk mengerti bahwa dalam segala keadaan, baik saat kita diberkati dengan berbagai kebutuhan hidup atau saat kita ada dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh hidup kita
untuk diatur dan dipimpin oleh Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Ayub dapat melihat kebesaran, kasih, dan kuasa Allah atas hidupnya, atas keluarganya, karena dia yakin Allah sanggup untuk melakukan semua yang terbaik, sekalipun dia belum melihat apa yang menjadi kenyataan. Karena bagian yang pertama, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Ayub percaya dan mendengar firman Tuhan. Ayub percaya dan mendengar firman Tuhan. Dalam menghadapi setiap tantangan hidup, Tuhan mau agar kita belajar percaya pada kuasa dan kehendak Tuhan. Duduk, diam, dan mendengar firman. Bertanya apa yang Tuhan maksudkan dari semua itu. Karena ketika kita percaya, maka Tuhan akan bertindak. Tindakan dan perbuatan Tuhan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dan yang pasti, Tuhan akan memberikan pertolongan dan jawaban-jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Pada saat-saat yang sulit, biarlah kita memberi telinga kita untuk mendengar apa pesan Tuhan yang harus kita lakukan. Karena waktu kita mendengar Tuhan berbicara, maka setiap langkah dan keputusan yang kita ambil mendatangkan damai sejahtera. Karena itu jangan tergesa-gesa mengambil keputusan ketika kita menghadapi persoalan yang sulit dalam kehidupan. Kita harus bertanya dan mendengarkan suara Tuhan. Sebagai orang-orang yang kehilangan semua yang berarti dan berharga dalam hidupnya. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, Ayub tidak kehilangan iman dan percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihinya. Firman Tuhan katakan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Satu sikap hati yang sungguh-sungguh tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, emas itu tidak terjadi dengan seketika. Dia harus melalui berbagai proses. Dan ketika semua itu selesai, maka kita akan melihat keindahan dan kemewahan emas itu. Hal ini yang membuat Ayub dapat melihat multiplikasi terjadi lewat proses kehidupan yang dia alami. Dia tahu ada sesuatu yang terbaik, yang terindah Tuhan anugerahkan. Allah mengembalikan apa yang hilang jauh lebih baik dari yang ia alami. Di dalam pembacaan kita ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak saja memberkati Ayub dengan apa yang terjadi dalam keluarga dan semua harta miliknya, tapi juga Tuhan beri umur panjang bagi Ayub untuk menikmati semua yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memuaskan hidup Ayub dengan semua yang baik dan indah. Ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan 2 kali lipat dari semua yang pernah Ayub alami. Bagaimana dengan kita? Jika hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan, apakah kita percaya kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan atas semua yang terjadi, dan mendengarkan jawaban-jawaban Tuhan atas setiap persoalan kita? Biarlah kita belajar dari Ayub untuk percaya kepada Tuhan
Sekalipun keadaan sulit, dia akan sungguh-sungguh timbul seperti emas. Emas yang memberikan dampak, memberikan harga dan nilai yang jauh lebih tinggi oleh karena kasih dan perbuatan Tuhan atas hidupnya. Dia masuk di dalam proses dan dia keluar sebagai orang-orang yang menang atas kehidupan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6, Ayub menyadari kelemahan dan dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Ayub duduk dalam debu dan abu, menunjukkan sikap rendah hati dan penyesalan atas apa yang dia lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sebagai manusia, Ayub tidak kedapatan berdosa secara moral, tetapi sikap hati yang melebihi kemampuan dan kekuatannya menimbulkan kesombongan bahwa dia mampu memahami semua hal dan mampu mengatasi dengan kekuatannya sendiri. Itulah bentuk dosa yang harus diselesaikan. Ketika kita baca pasal 39 sampai 40, kita temukan percakapan Allah dengan Ayub. Dan di dalam pasal 40 ayat yang ketiga dikatakan, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ayub sungguh-sungguh menyadari apa yang dia perkatakan, apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Nya, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Dan akhirnya Ayub mencabut semua perkataan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mungkin dalam menghadapi setiap pergumulan dan tantangan kehidupan, kita tidak melakukan dosa, tetapi kata-kata kita kadang membatasi kuasa dan pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu kita harus sadar dan bertobat, agar kita melihat pemulihan dan multiplikasi berkat itu terjadi atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita menyepelekan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Kita katakan beriman, hidup bergantung kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita tidak mengimani itu sebagai rasa syukur dan terima kasih atas semua perbuatan Tuhan atas hidup kita. Kita justru seolah-olah tahu solusi dan jalan keluar dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan daripada Tuhan yang adalah Allah yang Maha Tahu. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi kita harus percaya kepada kekuatan dan kuasa serta pertolongan Tuhan. Karena itu, belajar dari sikap Ayub, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa sebagai manusia yang terbatas, apapun kekuatan kita, janganlah itu menjadi andalan, tetapi andalkanlah Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada kuasa dan kehendak Tuhan, dan belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan, dan mencabut setiap perkataan-perkataan yang salah tentang Tuhan. Bagian yang ketiga, ayat yang kelima, semakin mengenal dan mengalami Tuhan yang benar. Penderitaan yang Ayub alami membuat Ayub semakin mengenal dan memahami Tuhan secara pribadi. Ayub semakin mengenal Tuhan jauh dari yang ia tahu sebelumnya. Kalau dahulu dia mengenal Tuhan dari kata orang,
Sekarang ia mengalaminya dan melihat Tuhan secara pribadi. Ketika masalah hidup itu ada, kita dibuat untuk lebih jauh mengalami kasih dan perbuatan Tuhan. Kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga iman kita semakin kuat dan tahu pasti bahwa Tuhan menolong. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi, dalam segala situasi, dalam keadaan yang tertekan sekalipun, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mencari wajahnya dan kita berusaha untuk semakin mengenal Dia. Dan kita lihat Dia bekerja secara sempurna untuk menolong kita keluar dari berbagai situasi dan keadaan yang sulit, sehingga kita boleh bersuka cita memuliakan Tuhan. Karena di balik setiap penderitaan ada rencana dan maksud Tuhan yang indah bagi setiap kita. Allah sanggup melakukan segala sesuatu ketika kita percaya dan mendengar firman Tuhan. Belajar untuk menyadari kelemahan dan kesalahan kita. Semakin mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini meneguhkan dan menguatkan iman kita untuk kembali percaya bahwa apapun kondisi kita hari ini, Tuhan sanggup untuk memulihkannya dan Tuhan sanggup untuk mengembalikan jauh lebih daripada yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu jauh melebihi yang kami pikirkan. Karena itu kami terima dengan iman apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami di tahun yang baru ini. Kami percaya bahwa ada multiplikasi terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Iman kami semakin bertambah, kasih kami semakin bertambah. Tapi Tuhan juga akan memberkati rumah tangga, usaha pekerjaan kami, keuangan kami, dan berkat-berkat secara finansial. Tuhan, Engkau limpah-limpahkan sehingga kami nikmati itu di dalam kehidupan bersama mempermuliakan Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami jemaat-jemaat-Mu, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.